Ya, kembali lagi dengan kami di sini, saya Eis dan rekan Lydia. saya Lydia di Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020. Kami dari Komunitas Jalan Sutra akan melanjutkan demo masak kali ini tentang fermentasi Nusantara ya, Lydia, Nusantara. ya. Jadi yang Silahkan, kita masak, Lydia. Hari dari ini tadi kita udah masakan ketiga ya. Iya. Tadi kita masak dengan tauco, lalu kita masak dengan rusip Dan calok ya. Dan kali ini makanan yang sering banget kita makan tapi mungkin kita nggak ngeh kalau itu adalah hasil dari proses fermentasi, yaitu kecap. Kecap selalu nomor 1, ya nggak sih? Nah, jadi kalau cerita soal kecap, ini labelnya mungkin banyak yang tahu, ada yang nggak tahu. Setiap daerah itu, terutama di Jawa, itu punya beragam kecap dengan karakter rasa yang berbeda. Setiap daerah pasti memiliki kecap yang cocok dengan makanan khas dari daerah tersebut. Iya, betul. Ya. Jadi untuk kali ini saya mau memasak pindang bandeng. Pindang bandeng ini biasa banyak di Jakarta, tapi di Semarang juga ada. Ini khas mana berarti, Lydia? Mungkin ini adalah apa ya, bisa dibilang ini peranakan. Peranakan, ya. Ya, peranakan. Jadi kalau kita di Tangerang, jadi kebetulan nih saya nemu kecapnya kecap juga Tangerang. berarti ini peranakan Tangerang ya, Lydia, ini ya? kecap Tangerang, kecap Benteng, dan ini kecap khas dari Semarang. Jadi saya biasa dapat makanan ini. Kalau nggak dari Semarang atau dari Tangerang, ya, pindang kebetulan dapat kecapnya. Jadi kita akan cocokkan masakan kali ini, ya, kecap dengan daerah. Jadi Indonesia itu kan tahu sendiri ada sekian puluh provinsi, sekian puluh suku, sekian puluh daerah, kecapnya tuh masing-masing punya. Jadi ada kecap lokal yang memang hanya dibuat lokal dan dipakai lokal oleh penduduk setempat dengan masakan khas masing-masing. Kalau di Bandung apa yang terkenal kecap? Jual sate. Kecap cap anggur. Kalau kecap anggur, kalau makan somai pasti. Somai tahu bakso tahu pasti. Tukang somai di Bandung tuh hanya pakai kecap cap anggur. Kalau bisa rekan-rekan nanti lihat ya. Iya, betul. Tidak akan memakai kecap cap yang ada di supermarket seperti biasanya. Itu kecap nasional lah ya, yang memang dijual di seluruh Indonesia. Tapi untuk kecap-kecap daerah, mungkin kita harus sesi sendiri lah masalah kecap. Seru nih kalau soal kecap. Kali ini kita hanya akan memasak. Kudus apa mungkin yang lain? Kumaya punya kecap, lupa ya namanya, kecap apa dari Kudus gitu ya. Kalau sekarang kami karena tinggal di daerah Tangerang ya, itu kami kenalnya dengan kecap benteng. Kecap apa? Benteng ya. Ya, ini benteng, ya. Kecap benteng. Monggo. Oke, lanjut aja. Jadi ini pindang bandeng, ini bandengnya utamanya ini. Biasanya dipilih yang besar karena bandeng kan banyak duri. Jadi supaya durinya lebih gampang dipilih, biasanya dipilih yang ukurannya besar. Makin besar biasanya ada lemak yang ada di perutnya, itu biasanya buat penggemarnya itu paling enak. Kalau nggak salah ini juga masakan bandeng ini untuk acara khas khusus sendiri ya? Iya, biasanya di etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa itu buat Imlek ya biasanya ya. Ini ada bawang merah, ada bawang putih. Secukupnya atau berapa mungkin untuk dua ekor bandeng ya? Ya, saya ini 1,5 sih. 1,5, oke. Ya, saya 15 kira-kira. 15 ya? 15. Wah, terbayang gurihnya ya. Soalnya ini semua utuh. Nanti tidak, jadi masakan ini juga khas ya pemirsa. Kita tidak akan ada diulek atau diiris. Nggak ada sama sekali dari tadi. Talenan saya pinggirin. Bahan-bahan ini semuanya utuh nantinya akan dipakai ya. Ada cabai rawit, cabai merah dan cabai hijau. Ya, lalu ada rimpang. Rimpang ya. Setelah bahan-bahan tadi ada rimpang, itu lengkuas, jahe, kunyit, serai, dan daun salam. Ini bahan-bahan. Ini juga tidak digeprek di apa ya? Utuh aja. Hanya akan dicemplungkan utuh. Ya. Sudah dipanaskan ini? Silakan. Jadi semua bahan-bahan ini kita gosongin. Gosongin ya. Jadi mungkin digongseng ya, gongseng ya cerita. Jadi minyak ya, dipanaskan di wajan, bukan dibakar ya. Kalau bakar itu kan kena api ya. Kalau ini lebih ke panggang mungkin ya, karena bisa hanya juga sebenarnya dibakar ya. Dibakar juga bisa kalau memang memungkinkan ya. Tapi kita biar gampang dan cepat. Saya penasaran kalau hanya tadi kan masakan kita ditumis ya, irisan bawang. Keluar nggak ya? Sedangkan kalau ini keluar nggak sih wangi? Sebenarnya proses menumis dan ini sebenarnya adalah pematangan bumbu. Jadi bumbunya udah matang dulu, aromanya keluar baru dimasak. Jadi sebenarnya sama aja. Sama aja. Ya, prosesnya sebenarnya sama aja. Cabai-cabainya juga sebenarnya semuanya harus ini, tapi saya ini belakangan keluar aja. Loh wanginya. Wangi juga ya? Wangi. Bawangnya itu yang bagus tuh.
Sampai nggak kecium harus buka maskernya. Gak boleh dekat-dekat gitu. Jaga jarak. Jaraknya sebatang serai kalau acara masak-masak ya. Panjang ya. Atau selembar daun Serainya salam. tapi yang belum dipotong. Jadi panjang. Lengkuas mulai tercium, mulai jelek nih. Ya. Lengkuas sudah ada rasanya nih. Jahe juga sudah berasa ya. Jadi sampai gosong lah bisa dibilang, jadi kehitaman gitu. Coba di sebelah tadi saya kecilin. Ya. Nah betul, harus besar. Berikutnya cabai ya. Oh. Yang unik ya pemirsa ya, ini mungkin jarang sekali ya, kan kebanyakan bumbu itu diiris, diulek ya, ditumis. Kalau ini utuh semuanya. Ini beneran utuh dan tidak mau dipanaskan dengan minyak ya, iya. ditumis. Apa ya filosofinya ini? Tapi ini lebih sehat loh. Iya kan? sih. Kalau orang, ya sebenarnya bukan berarti minyak itu juga nggak sehat ya, tapi kalau orang yang ingin mengurangi minyak. Iya. Ini membuktikan bahwa tanpa minyak pun, kalaupun hanya di kena panas ya, proses pematangan tanpa minyak ini, bumbu juga nanti ada efeknya ya, walaupun rasanya itu ada. Saya pernah juga kan, sering lah makan pindang bandeng ini, rasanya enak sekali ya, walaupun tidak kalah enaknya dengan yang bandengnya udah digoreng belum? Enggak, ini juga nggak digoreng. Bandengnya masih fresh banget. Dan saya penasaran aja filosofi kenapa utuh itu, mungkin ya kadang kan ada ya mungkin di dalam entah kepercayaan atau memang ada ilmunya. Kita harus cari lagi. Ya, harus tanya sama Hari kayaknya itu kimianya ini ya, tentang kimia bumbu-bumbu, kenapa digongseng, kenapa diiris, kenapa ditumbuk, kasar, iris tuh banyak sekali sih yang bisa kita pelajari, kan tidak bisa selesai dalam satu sesi ya. Ini bawa cabai merah. Terakhir cabai rawit merah ya. Iya. Aroma menusuk cabainya udah mulai kelihatan keluar, gosong-gosong ya. Tuh bawang-bawangnya juga. Sudah kelihatan gosong ya. Kalau dibakar di api lebih gosong. Ini dipanas, mendidihin lagi ya Lydia ya? Iya, harus mendidih itu. Tadi sudah saya matikan. Iya. Wangi sekali. Digongso ya ini bisa dibilang ya. Gemes sih sebenarnya, kalau saya pengen ngegeprek itu tuh rimpangnya. Tapi nggak boleh. Nggak apa-apa juga sih, cuma biasanya sih utuh. Utuh ya. Eksotik nantinya tuh kalau utuh tuh memang ya, di kuahnya itu muncul. Wangi nih, wangi sekali pemirsa. Enak banget. Terus nanti ada kecap. Sudah mau mendidih. Sebenarnya ini mirip kayak apa ya, asam-asam. Mirip asam-asam, cuma asam-asam dipakein asam. Ya. Kalau ini enggak. Ada komponen asam nantinya dalam kuahnya ya, selain campuran dari semua bahan bumbu dan rimpang dan rempah ini ya. Dia sudah mulai gosong. Kalau mungkin diangkat dilihatin. Coba. Mungkin kelihatan ada bawang yang sudah mulai gosong. Bawang putihnya juga udah hitam-hitam. Cabenya sudah meletup-letup ya. Tuh. Mulai aroma cabai. Aroma cabai mulai berasa batuk ya. Airnya sudah mendidih ya? Tapi ini belum gosong. Iya, si itunya belum. Yang udah gosong duluan bisa masuk duluan. Bisa dicemplungin? Kita buka. Oke. Ups, saya alihkan di sini ya. Jadi kalau kita mau pakai lagi. Jangan lupa mengeluarkan garam, bisa minta tolong Uis. Garam? Ada di situ. Toples kecil. Ya. Gula perlu? Enggak. Karena kan pakai kecap manis. Iya. Jadi kecap manisnya udah cukup manis. Terima kasih. Langsung terima kasih ya yang manis. Saya pilihin. Tadi jadi yang ini seharusnya nanti kalau semua sudah gosong atau ya ada charred-nya lah ya, istilah bahasa Inggrisnya kalau nggak salah, charred gold. Jadi ada rimak hitam-hitam tapi tidak hitam banget, itu sudah terbakar ya tandanya. Aduh, udah mulai dimasukin. Kalau bersamaan ya pluk semua ya. Iya. Tapi kalau
tidak bersamaan mungkin ya. Boleh duluan masuk. Sebelum gosong banget malah nantinya jadi pahit ya efeknya ya terhadap masakannya itu sendiri. Tapi tetap harus ada efek gosong-gosong gitu. gitu. Itu manis itu bawang putih itu. Saya senang bawang putih bakar itu kalau di masakan. Kalau di masakan Korea ya? Di Korea atau di daging-daging bakar. Dan ini nggak dikupas? Iya, cuma dicuci aja. Semua rimpangnya itu tadi tidak dikupas ya. Sampai terbengong-bengong itu melihat bawang putih ya masuk. Kalau nanti ini akan ada rasa pedas nggak sih Lydia? Iya, ada sedikit. Walaupun tidak kita buka ya istilahnya si cabenya ini ya, tetap ya. Wah, akhirnya cabai masuk. Saya ikut coba aduk ya. Ya, daun salam nih, daun salam sudah gosong. Ya. Daun salam ya Lydia? Salam ya. Ada yang belum merata. Saya kecilkan dulu, saya sedangkan dulu. Apinya kok nggak ada ya? Habis? Sepertinya. Sepertinya habis ya. Habis? Mau dipindah? Atau gimana? Boleh. Sebentar saya taruh. Panas juga. Ini lap ada lap, pinjam lap aja. Oh iya. Dua ini. Iya. Simpan dulu aja di sini. Ini masih belum gosong ya karena tadi pokoknya perjanjiannya kalau belum ada gosongnya kita tidak boleh cemplungkan. Tinggal beberapa lagi, ini mungkin cabai udah. Belum pas biasanya. Nggak bisa ya? Bisa? Bisa. Nggak pas itu Lydia. Ya. Ya, ini tinggal terakhir ya yang bentar lagi matang rimpangnya karena rimpang tebal ya. Oh. Ya, masuk. Siapa yang akan duluan gosong? Rupanya kunyit Lita. Iya, betul. Jahe rada lama itu ya. Bentar ya, agak ditekan-tekan dulu. Oh, itu sudah ada catnya tuh, si jahe malah. Kalau kita pakai wajan yang tebal bawahnya biasanya panasnya lebih ini ya, yang dari besi ya, daripada stainless seperti ini. Oke. Bismillah, masuk. Udah ada aromanya. Ya, akhirnya semua masuk ya bahan-bahannya pemirsa ya. Oke, kita lanjutkan sekarang prosesnya. Kita masukkan bandeng. Kita harus tutup lagi ya? Nggak usah sih. Nggak usah. Oke. Masukkan kecapnya kapan?
setelah ikannya matang. Oh gitu. Jadi kita rebus dulu. Rebus sampai ikannya matang, Ya, baru nanti kita bumbu ya. Dan matang juga nggak terlalu lama ya kalau ikan kan. Karena memang airnya juga ini sudah mendidih panas ya. ya. Oh. Kita pakai kecap benteng. Karena enang. Kita sebenarnya perlu sendok lagi untuk icip-icip. Di mana ya Lydia sendok? Tadi yang buat sambal kayaknya. Adanya ini. Wih, bandeng ini rupanya karena tadi besar dan ada lemaknya ya. Di sini kelihatan kalau Berminyak. dia keluar. Padahal tadi kita nggak menumis ya bumbunya ya. Tidak ada menumis bumbu tanpa minyak. Jadi memang lemaknya itu akhirnya membuat kuahnya itu ada saya masukin garam ya. Butiran minyak. Kali ini pakai garam laut. Sisa. Ini tidak ada rasa asam ya Lydia ya? Enggak. Totally memang Enggak. hanya gurih ya. Kalau asam jadinya garang asam ya. Garang asam. Sebenarnya mirip. Makanan Indonesia kan gitu, bumbunya kurang lebih, terus kadang-kadang bahannya itu menyesuaikan daerah Iya. di mana makanan itu berasal. Tuang kecap. Kecap masuk. Cepat juga Nah, tapi ini rada banyak ya. Iya. Makanya makanan ini saya pilih makanan ini untuk menampilkan makanan kecap karena pemakaian kecapnya rada banyak. Cukup eksesif ya kalau Iya. kita kan biasanya kecap itu seperti semur lah. Semur itu kan tapi ini nggak sekental Jadi kalau semur bisa ya. dibilang semur itu sangat terpengaruh dengan makanan Belanda ya. Mm. Kalau ini lebih lokal. Wih, langsung cantik warnanya ya. Mm-mm. Coklat, putih dari bandeng, oranye cabe, merah cabe, sama hijau dari si cabe ya, plus bawang putih, bawang merah. Nanti kita bisa lihat setelah dihidangkan ya pemirsa. Sementara saya dulu yang Biasanya melihatnya. kalau di Semarang itu kecapnya tidak terlalu banyak. Kalau Betawi itu sampai gelap gitu. Oh iya, ada Betawi juga Ya ya. kan? Ini kalau mau icip, Oh iya. Sebentar. cip rasa. Kalau lihat dari warnanya masih light ya. Wah, tambah lagi ini sudah lagi. 3 sendok sayur Tadi 1,5 kecap ya. sih. Oke, berarti 2 setengah Oke, kita ya. bikin ala Betawi lah ya, yang agak lebih kecapnya lebih banyak. Jadi warnanya lebih gelap. Wangi aroma kecapnya berasa ya. Anak kecapnya itu aromanya sweet tapi ada sedikit kayak ada aroma asam tapi tidak rasa Iya. asam ya. Gula itu mungkin kan ada rasa Gula merah komponen ya. asam ya, Iya, setahu gula saya ya. Jadi dia Selain- macam-macam ya gula Selain itu kedelai, juga. fermentasi kedelai pastinya ada gula merah sepertinya. Sampai jadinya kecap manis. Ini nanti sampai mendidih kan Lydia, Iya. mendidih lagi ya. Koreksi rasa. Dan ini jelas-jelas tidak perlu penyedap rasa ya pemirsa, karena dari bandengnya sendiri itu sudah Ya betul. pasti Kalau sari mau laut. menambahkan bisa, tapi nggak mesti. Iya, kita tidak terlalu suka geng pakai penyedap rasa ya. Coba ya. Bagaimana? Asinnya kurang. Asinnya kurang. Si salt itu memang tidak terlalu asin, setahu Iya. saya ya. Saya pikir tadi ada penambahan kecap kan, Iya. nambah asin, ternyata masih kurang karena ini kuahnya lumayan banyak. Kenapa kuahnya lumayan banyak? Karena bandeng ini biasanya dimasak agak lama Sampai nyeresep. sampai ngeresep dan api kecil. Biasanya malahan kalau mau dimakannya Besok. hari Kamis, Masaknya masaknya udah dari Rabu. Rabu. Ya, semakin diinap, Dinap. dipanas-panasin makin enak. Tipe masakan semakin besok. Ya, banyak semakin makanan enak. Indonesia yang gitu ya. Dulu saya ingat ada anggota Jalan Sutra yang buka restoran di Paris. Dia agak terganggu dengan, bukan terganggu, terhambat dengan aturan pemerintahnya Tidak yang boleh tidak boleh mengatur makanan. Padahal rendang nggak mungkin dong nggak dipanasin gitu.
Nah, seperti itu yang makanan Indonesia tuh ada yang bisa langsung disajikan, ada yang diinepin makin enak. Lodeh, Dan nggak rawon mungkin itu bikin mungkin rendang beberapa ya yang pagi-pagi selain bikin rendang untuk besoknya karena kan pasti prosesnya lama ya. untuk makan siang gitu kan ya agak mepet banget. Sudah mulai mendidih lagi ya tadi Ya, kuahnya coba itu saya ya. icip lagi. Cip lagi. Apakah garamnya sudah? Masih kurang sedikit. Kecapnya berarti kuat banget ya. Manisnya dominan sekali. Si kecapnya tuh manis banget ya. Garamnya tadinya kayaknya ditambah lagi aja. Lagi garamnya? Takutnya kurang. Kalau kita lihat bandengnya warna kuning kan, berubah menjadi kuning karena tadi ada kunyit. Oh iya, dia daripada lebih cepat menyerap kunyit daripada si kecap berarti iya, ya? Betul. Iya. Jadi warnanya. Padahal kunyitnya tidak coba kita iris. Lebih diangkat lagi, coba dilihatkan mungkin bisa di zoom, Bapak kameramen. Kuning ya, kuning. Padahal kunyitnya itu tidak, jadi kunyit itu memang. Kalau kita angkat kunyitnya masih ada utuh. Ajaib, kayak sulap. Ternyata dengan proses menggongso ini tetap mengeluarkan unsur warna dari si kunyit dan juga rasa yang pastinya nanti ya. Pasti, karena udah mateng kan di sini. Iya. Saya coba lagi ya. Lama-lama kenyang Lydia, kita coba terus ya. Ada 3 sendok nih. Harusnya pas sekarang. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Jangan kebanyakan, nanti kita tambah garam itu kecap lagi. Ya. Mungkin ini karena dari air sebenarnya Lydia ya. Mungkin karena airnya banyak. Tidak terlalu kecap, bukan. Coba lagi. Tadi kecapnya apa, Mirama ya? Bukan, cap Benteng. Benteng? Mirama itu yang Semarang. Yang Semarang. Iya, pantasan saya kenal. Biasanya kalau di daerah Tangerang, yang selalu pakai kecap Benteng itu khas tukang bubur. Di tukang bubur ayam atau ketoprak, dia kecapnya pasti kecap Benteng. Seperti kecap anggur di Bandung. Di tukang siomay. Saya sedikit kecilkan apinya karena kalau terlalu besar nanti ikannya hancur. Cep. Kok jadi malah kurang manis ya? Begitulah hidup Lydia. Kadang manis, kadang asin. Saya gak merasa kurang kecap. Seperti tadi kita cerita soal baking. Baking itu pasti. Tapi kalau cooking, ya kayak gini nih. Kita boleh tambah sesuai selera. Mungkin tadi terlalu banyak air sehingga tidak ada yang salah dalam memasak itu bagi kakak. Karena kalau kita udah mau masak takut salah, takut keasinan, takut ini akhirnya tidak akan pernah jadi ya. Apalagi di masa pandemi ini nih. Sebaiknya kita masak di rumah kan? Iya. Karena restoran tutup. Jadi garamnya kurang. Kalau dari proses pembuatan kecap sendiri itu ada garamnya nggak sih Lydia? Ada taburan garam ya? Iya. Jadi di kecap tuh udah ada asinnya, udah ada manisnya. Terus kadang-kadang dalam prosesnya itu karena ada kayu bakar ya, kadang-kadang ada di kecap tuh aroma asap. Asap, smoky ya? Smoky ya. Oke, sepertinya ini sudah. Oke. Oke. Sudah jadi. Sudah matang. Prosesnya mungkin nggak terlalu lama ya kalau untuk merebusnya. Tadi mungkin kita lebih lama di menggongsengnya ya Lydia ya. Ikannya kelihatan biasanya kepalanya kalau udah mau lepas itu dagingnya berarti sudah jadi. Tapi biasanya saya memasak lagi, meneruskan lagi dengan api kecil
kurang lebih 1 jam lagi. Biasanya kalau ini matang. Slow cooking ya? Ya, jadi lebih meresap lagi bumbunya, kecapnya juga lebih masuk lagi gitu. Jadi kalau kita makan itu daging ikannya itu sudah berwarna coklat. Biasanya tuh pindang bandengnya itu udah jadi. Tapi ini juga udah mateng. Ya. Sudah bisa disantap. Mau di piring hitam atau ya. begini? Silakan Lidi. Saya pegangi, Lia yang ngangkut. Bandengnya dulu mungkin, nanti dikasih kuahnya. Cantik sekali. Hai bandeng. Terima kasih. Oh, langsung hai bandeng buru-buru. Padahal saya udah pengen bilang terima kasih tadi. Ada buntutnya. Kalau Is makan ikan, Kepala apa buntut? kepala apa buntut? Dua-duanya sih. Maruk. Ups. Panas ya, Is? Cukup. Ups. Monggo. Teruskan. Tapi Lydia kalau misalnya nanti terus lama dimasak, apakah si cabenya itu akan layu banget nantinya, tidak akan terlihat segar lagi, nggak masalah ya? Enggak sih, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Kalau sekarang sih kelihatan masih segar ya pemirsa ya, si cabai sama bawang-bawangnya ini belum terlihat layu banget. Bawangnya ya. Wah, nanti megangnya berat ini. Oke. Sudah jadi? Harus dibantu. Sudah jadi ini. Dengan Saya bereskan, ups. Biar terlihat. pindang bandeng sudah jadi. Salah satu contoh makanan kecap Indonesia yang bisa kita masak di rumah dengan mudah, dengan cara yang mudah dan bahan-bahan yang mudah didapat. Selamat Selamat menikmati. Terima kasih.